Satria, ada berapa ini? Ya. Aduh, buru-buru. Pada kemana? Aduh, nggak tahu gue udah buru-buru. Mana sarapan belum kelar lagi. Pacara. Izin. Paham. Ini pada kemana? Nggak tahu. Saya juga baru datang Pak, buru-buru. Gara-gara hujan kali. Gue lari-lari udah kayak dikejar Deva nih. Pacara dibawelin tadi, suruh datang duluan. Oh hujan. Kayaknya bukan karena... Oh, bukan hujan. Apaan? Gue baru inget. Lah iya. Pantes. Mending gue sarapan. Enak. Bawangnya berapa? Mau meninggal. Wih, Wih, kayak seragam SMP, seragam SD. seragam SD, tapi kelihatan memberontak sekali. Apa ini? Untuk protokol ya. Bener. Bapak. Capek ya? Biasa kita Bener. di laptop Tapi doang. sekali-sekali kan gue datang belakangan biasanya kan. Kalau kali edisi kali ini gue nggak ada gini-gini. Nggak ada. Biasanya lu depan kamera tuh, mana ya? Terus gue ada adegan ini, kamera kebalik. Iya. Kalau ini kan dulunya kebalik. Aduh, gila hari ini capek banget. Hai, balik lagi sama kita yang sudah 2 minggu absen, ya kan? Di ngobrol tentang kali ini tuh sangat-sangat istimewa. Kenapa istimewanya? Karena bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Panjang banget gue jelasin ini. Yang keberapa? 75 kalau nggak salah, ya bener ya. 75. Iya 75. Ya, terus tiba-tiba di background kita ada ini nih, unik nih. Kalau misalkan biasanya backgroundnya orang-orang sunyi gitu ya. Kalau ini tiba-tiba backgroundnya ada orang lagi merayakan kemerdekaan sepertinya itu. Saudara? Sangat meriah. Iya. Ya, jadi backgroundnya kali ini menarik ya, karena tadi tiba-tiba ada ondel-ondel lewat. Cukup menarik nih, syuting-syuting ngotang tuh. Karena ini bedanya kita lokasi setnya ada di sekolah beneran. Di sekolah mana tuh, Sat? Sekolah yang kebetulan dipakai buat set syutingnya film Blok M. Itu tahun berapa ya dulu? Tahun ya? 90 yang jelas. Yang keluar tahun 90 ya? 90 atau 91? 90 atau 91 gitu. Oke. Bisa Film dicek Blok M. langsung. Tapi Iya, film emang Blok M. emang kebetulan Blok M tetangga nih. Nah, Gitu. di balik sini itu udah Blok M. Iya. Oke. Suhu keringetan. Iya. Kuyup. Kita udah jadi artis. Kita udah jadi artis sekarang. Iya. Cuma artis biasa dilapin. Iya. Kita ngelapin. Bawa aku. Oke. Ini menarik banget. Kenapa buat gua? Karena tahun lalu gua cukup dihibur dengan Festival Mesin Waktu. Iya benar-benar. Jadi gue datang ke Festival Mesin Waktu yang sebelum-sebelumnya gue Festival Mesin Waktu tuh nggak yang sebesar yang kemarin kan. Itu gue sampai merinding. Gue jujur yang kayak apaan sih? Kalau SKJ-nya ya udahlah ya. Tiba-tiba tahun lalu tuh pas juga pada 17 Agustusan kan ya Pak? Ya. Saya nanya ke Bapak yang bikin ya Pak sih ya. 17 Agustusan, pas banget 17 Agustusan dan tiba-tiba kita diminta untuk masuk ke ballroom-nya. Terus tiba-tiba suruh berbaris. Udah upacara. Iya, lencang kanan gitu-gitu. Iya. Gue merinding, Mbak. Ya, saya di depan kebetulan.
Bukan di upacara baris depan, cuma saya di depan. Saya ada protopos gitu. Oh iya betul. Sedangkan gue menikmati lah ini kali pertamanya gue merasakan festival musim waktu and it's quite nostalgic banget gitu. Nah pada saat sana kenapa gue merinding itu karena gue terakhir upacara upacara sekolah gitu. Buset, gue tuh lulusan 2002 ya. SMA SMP. SMA SMA yang terakhir 2002. upacara nih ya. Iya. Berarti 2002 lah titik di mana gue terakhir upacara, Upacara. Pak. Berapa tahun tuh? Jauh banget. Sampai 2019 ya kan? Gua tuh merinding kayak kalau- masa-masa di SMA. Iya. Gue 2008. Terakhir. 2015. Masih ingat berarti upacara masih ingat. Masih ingat saya. Masih ingat upacara. Jadi memang dan selalu unik ya tiap tahun ke tahun gue yakin banget lo pasti di 17 Agustus begitu selesai upacara kan pasti ngumpul-ngumpul sama anak pasti kelakuannya udah aneh-aneh tuh pas sih, upacaranya Pak. gitu. Iya. Bener. Ada yang bisa Yang dipikir tuh paling kalau upacara ke sekolah tuh antara kewajiban harus, tapi kadang-kadang mager juga karena kita tahu kalau upacara pasti nggak ada belajarnya, Pak. Jadi kayak upacara dateng sih, gitu. Padahal peringatan upacara sendiri juga penting ya, maksudnya buat penting banget, maksudnya kayak di satu sisi lu belajar tentang kedisiplinan waktu tapi kan memperingati juga kayak dulu proklamasi ya. Setuju. Tapi ya bukan so gimana cuma penting ini ketika gue beranjak dewasa jujur-jujuran aja ya. Waktu SMA sekolah memang gue ketika gue bercermin gitu kadang-kadang sama upacara 17-an tuh kayak ngincernya wah ini seru nih bakal ada ketemu anak-anak nih nongkrong-nongkrongnya dan biasanya waktu zaman dulu tahun 99 sampai 2002 lah kurang lebih ada adat Pak Apa itu? konvoy setelahnya biasanya. Iya. Konvoy. Saya masih merasakan. Iya, itu hari di satu-satunya satu SMA mungkin atau pada saat itu gue SMA SMA kalau ketemu nggak tawuran. Iya. Karena di naik mobil konvoy-konvoyan gitu Bendera. ya kalau ketemu manapun misalkan ketemu anak yang kita bersinggungan cuma kayak weh hai Say hi. Di satu hari itu aja. Iya, ya? satu hari hari. itu. Besok sih ribut ketemu di jalan. Kayak gitu. Jadi emang satu hari yang benar-benar Spesial ya. Beda dari. Iya. Kalau gue sih yang paling gue inget waktu itu 17-an gue sempet pas SMA jadi anggota Paskibra di sekolah. Itu momen gue paling untuk upacara momen paling membanggakan gue. Pokoknya ditunjuk sebagai petugas Paskibra walaupun cuma di depan gitu doang berdiri doang sama gini gitu doang. Bukan yang angkat gitu ya. Iya. Bukan yang tapi lumayan tuh dari latihannya dari seleksi latihan capek Pak tiap hari terus digembleng di bawah Panas-panas ya, baris-baris. salah dikit push up Gue ngerasain kalau deg-degannya. Ya itu kelihatan efek badannya Ya, iya, jelas. sering push up berarti atau enggak dulu jarang salah dia kali. Bener, Paskibra banget pokoknya. Iya, Parah. iya. Coba lihat tuh, ada merah putih nggak? Ada sih alhamdulillah. Nggak tahu ini baru kemarin beli di enggak. Majestic. Paskibra. No. Paskibra ada, beda ya. Nggak kayak kita. Kemarin kita pas beli di Majestic kenapa nggak nyari yang ada ininya sih? Nggak kepikiran, sorry, nggak tahu seragam model sekarang sejujurnya. Saya lebih ke size aja yang penting ya. Kemarin pas kita lagi nyari nih kayak lucu kita pakai seragam sekolah lagi gitu. Pas yang datang bentukannya mukanya gini-gini, Mas, iya saya nyari seragam sekolah bingung. Enggak, dikira buat anak lu. Ya, nggak tahu sih waktu gua kan diem Mas masuk, gue inget banget waktu dia masuk gitu kayak, Mas ada seragam SD, iya loh. Bener. Kasihnya, sorry yang gede, saya yang pakai. kalau gue sih pakai e-commerce Iya. langsung nyampe Iya, cuma Anda topiknya nitip saya. oh iya bener. Pakai dibilang-bilang kebiasaan Iya karena kita nggak suka sembunyi-sembunyi, sajikan aja. tapi kalau 17-an menurut lu berdua yang paling diinget selain upacara apa? 17-an ya? 17-an gue beda ini Pak, waktu itu beda rumah, beda pengalaman. Kalau zaman gue kecil banget justru itu memang orang tuanya pun waktu itu gue tinggal di Cilandak itu yang aktif, jadi lombanya tuh bukan cuma anak mudanya, orang tuanya tuh ada lomba masak nasi goreng gitu. Makin kesini tinggal di pinggir jalan kayak nggak aktif juga, nggak ada.
Panjat pinang. gebuk-gebuk pakai apa? Bantal nggak tahu. Bakiak. Bakiak, standar Iya. basi, kelereng, paku. Dulu di FOMW lombanya seru parah cuy. Makan kerupuk ya. Standar. Nangkap belut. Oh iya. Jangan lupa. Itu lomba yang paling kalau udah dipaksa orang rumah kayak Isal, mama daftarin ya untuk ikut lomba komplek. Gue yang kayak Sama ini Pak, yang semangka atau melon dioliin terus dikasih koin-koin. Iya. Cemong-cemong. Cemong-cemong, aduh. Tapi uniknya pada dulu, kalau dulu gue kayak nggak mau, tapi kalau udah nyampe sana dapat euforianya, itu tiba-tiba lupa aja, jadi kayak seneng aja. Nah tapi lu tuh kalau berdua misalkan 17-an tipenya tuh tipe yang memang antusias untuk ngikutin, itu kan pasti tanggal merah ya. Maksudnya antusias yang ngikutin, Pak gue mau bangun pagi, saya mau ikut lomba sebanyak-banyaknya. Atau lu tipe yang ini kesempatan gue bangun siang Karena atau libur gitu. Iya, atau tipe yang kalau misalkan di kantor atau sekolah yang kayak upacara datang lu pasti datang. Lu tipe yang kayak gimana? Kalau gue kayak karena di sekolah wajib ya pasti wajib datang. Tapi habis itu kan pulangnya cepet tuh. Nyampe rumah. Dulu gue tipenya yang seneng karena ada lomba-lomba. Tapi gue nggak pengen ikut lomba, cuma seneng nontonnya aja. Jadi di komplek rumah gue ada yang Lihat serunya doang. ngetawain orang. Gue termasuk yang antusias ya. I mean, ya ini cuma setahun sekali dan ini kan sebetulnya memperingati ya, menghargai perjuangan para pahlawan dulu. Yap. Pada saat pembacaan teks proklamasi yang akhirnya kita merdeka di 17 Agustus 1945 Yap. gitu ya kan. Jadi memang cukup antusias kalau pagi itu ya nyari siaran langsungnya, pagi dan sore. Itu gua Pagi sama Iya, pagi dan sore. Sama. Kan sore penurunan naik bendera. dan penurunan. Kayak nama restoran Padang ya. Ja. Lanjut. Bukan sponsor. Saya tegaskan. Bukan sponsor. Siang malam kan? Iya. Oh, Siang malam. Apa Fajar dan Senja? Fajar Ya, dan senja. Nyore. Ya, memang balik ke topiknya, emang seneng ngikutin. Cuma sayangnya tahun ini Berbeda. Sayangnya tahun ini berbeda. Makanya tadi di awal kita udah siap-siap tuh ya kan, datang. Wah, udah niat mau sholat Jumat sih? Enggak, saya mau upacara bendera. Saya lagi nonton Thundercats tadi. Tuh. Iya. Lu mau sarapan nggak jadi, Pak. Oh, lu baru mau head gitu. Iya. Mau nyuap. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak, kalau gue kebetulan tadi sama beliau dipakein ngisi aman, gue jam dari bangun pagi aman. Ya lu bangor sih kelihatannya ya. Iya, emang mau gimana? Umur jenggotnya nggak bohong. Hari makin gelap ya. Ngomong makin gelap. Wow. Kali aja ngotang edisi ini dalam rangka 17 Agustusan kita juga ikutan berjuang bikin konten tapi kena hujan sambil hujan itu berjuang. Nah, coba nih Pak, kalau makna perjuangan zaman dulu Indonesia, baca sejarah segala macem, kayaknya para pahlawan-pahlawan dulu tuh kan sampai mati-matian segala macem. Makna perjuangan kalau lagi lihat sikon sekarang nih Pak, kan lagi COVID-19, pandemi dan segala macam. Itu bentuk perjuangan kita menunjukkan kita tuh cinta bangsa negara kita ini tuh gimana Pak? Pasti kan beda cara ya. Kalau dulu mungkin dengan berperang itu lawannya Beruncing ya. musuhnya penjajah. Kalau sekarang musuhnya kan Ya, tak terlihat ya virus. tak terlihat. Mungkin gimana tuh Pak? Nggak tahu, lu gimana lah? Oke, siap. Tapi karena ini kita lagi syuting jadi nggak gue pakai. Ya, siap Pak. Jadi artinya sebetulnya perjuangannya menurut gua gini aja sih. Zaman dulu perangnya lawan penjajah. Kalau sekarang penjajah juga, penjajah bentuknya virus. Tapi bagaimana kita berjuang? Simple. Untuk kita yang tidak kompeten dalam dunia kedokteran, medical dan lalalala, ya mungkin berjuangnya adalah melakukan apa yang dianggap oleh pemerintah kita atau WHO atau apapun. Loh yang bener tuh begini loh, menjaga kesehatan tuh seperti ini. Perjuangan kita untuk melawan itu tiap hari itu berbuah perjuangan menurut gua. Dan saat ini juga ada pahlawan beneran yang sedang berjuang, di mana dari awal Februari Maret yang sampai detik ini masih berjuang gitu di dunia medis di Indonesia ya. Suster ya, dokter ya, macam-macam gitu. Jadi memang sama-sama garis benangnya sama-sama berjuang sampai sekarang. Bentuk
berjuangan, dan kalau 17-an kita bentuk menghargai pahlawan terdahulu. Betul. Kalau sekarang bentuk perjuangan dan menghargainya ya teman-teman Betul. relawan, Betul. teman-teman tenaga medis, kesehatan yang garda terdepan ini belum selesai nih. Iya. Bentuknya beda. Bentuknya beda. Bentuknya Tapi ya, beda. Insya Allah ya, karena makin hari makin kesini makin ada berita baik terus berdatangan, walaupun belum 100% Perlahan. ya, tapi iyalah kalau kata orang Jawa, alon-alon melakon asal Alon-alon asal klakson ya. Iya itu pokoknya intinya pelan-pelan. Itu mah iya. Yang penting selamat. Oh, Itu musuhnya Jasara Harja itu. oh. Cuma tuh ada lucu loh, Pak. Gue sempet baca. Alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon. Lagi. Wong Jawa. Oh, ya, aku Jawa apa ya? Aku KW 3. Iya itu Pak, apa namanya, zaman dulu tuh ternyata pas Bung Karno baca proklamasi segala macem selesai, ternyata itu kan pagi hari ya. Iya, pagi. Itu siangnya tuh ternyata ada gue baca di Google ada sekelompok pemuda tuh ngedesek buat bacain ulang Bung Karno untuk membacakan sekali lagi teks proklamasinya. Kayak gitu. Tapi Bung Karno tegas nolak, gak mau. Alasannya bukan karena gimana-gimana, karena dia bilang proklamasi hanya dibacakan sekali dan selama-lamanya untuk bangsa Indonesia. Cukup sekali. Cukup sekian. Udah cukup emang? Sekali. Belum. Iya. Mungkin itu juga alasannya karena anak sekolah disuruh itu ya. Disuruh apa tuh? Disuruh pokoknya lu upacara tiap Senin gitu. Mengajarkan kedisiplinan mungkin. Kedisiplinan, Pak, benar. Karena trauma mungkin. Iya, pemudanya siang-siang telat paginya kan. Nah, Siapa iya. suruh, Bos? Iya. Tinggalan kan, Bos. Tinggal. Tadi barusan gue ngecek handphone, ternyata benar juga dari pemerintah kita juga pun di istana memang tahun ini memang Nggak ada acara. memang. Iya, berbeda Jadi, ya. Cuma ada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden. Habis itu ada beberapa Menteri ya? Hah? Ya, sama beberapa menteri, betul. Kayaknya Pak tim pengibar sama penurunan kayaknya juga pasti beda ya, lebih. Tapi pertanyaan menarik, yang ngibarin sopo? Pas tim ada Paskibra. Oh, tetap ada Paskibra. Ada Paskibra Full, cuma full. enggak. Cuma 6 apa 8 ya kalau nggak salah. Oh, jadi paket hematnya ya? Paket hemat hematnya. bener Ya, kayaknya. siap. Ya, yang paling paham aja lah. Ya. Jagoan-jagoannya doang yang Jagoan diturunin aja, nih. gacoannya. Kalau nggak salah Bos. pakai tim yang tahun lalu ya. Kurang paham saya. Kurang paham. Kurang paham. Kenapa yang tim Karena di BDD beberapa episode lalu katanya sih pakai tim yang tahun lalu. Oh iya, saya pura-pura nggak tahu aja. Semoga ada yang beda deh. Itu saya membacakan. Oh iya. Lagi mengganti. Dan saya membaca Iya. Dan saya membaca sepertinya Anda kena skak barusan. Iya. Cuma Wes, bisa ya, bisa lewat. Ya, sekali lagi memang menarik kali ini. Banyak tiba-tiba tadi ada ondel-ondel lewat. Tapi seru lah. Biasanya gue pakai background palsu. Seru-seru. Ini backgroundnya asli. Ternyata kontak fisik tuh lebih nikmat ya. Walaupun sejujurnya gue agak canggung. was-was juga lah ya. Agak canggung loh jujur gue, karena memang unik. Virtual udah berapa bulan kan di brainwash sama virtual, sekarang ketemu fisik gini gue ada sesuatu sensasi yang berbeda gitu. Iya, biasanya kalau kalian tahu kalau kita mau shoot ngotang kita saling berkabar dulu. Anda bisa apa tidak ya? Anda bisa ya? Oh bentar karena sama-sama lagi di rumah, sama-sama lagi di mana. Cuma kalau lagi shoot gini lebih ke ayo Pak ngejar matahari Pak. Pak takut hujan Pak. Takut hujan. Pak izin tempat dulu Pak, izin tempat dulu. Unik. Mana tadi udah hujan dulu tuh. Ya, basah bos. Berarti ini ada tanda-tanda kemungkinan kita akan ngobrol begini aja lebih enak kali ke depannya. Semoga lah ya, tergantung situasi kondisi yang mendukung ya. Cuaca atau set segala macam atau waktu-waktu kita kan masih. Ya, Oke, gitu Pak. gitu aja. Mana aja sih? Nah gitu aja bro. Saya masih ada pertanyaan nih. Pertanyaan apa tuh? Nih ya. Jadi teks proklamasi itu diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Oh, Ya betul. Ya kan? Pertanyaannya adalah, eh, apa merek mesin ketiknya? bodoh amat kan? Bodoh. Terserah lo. Terserah. Sekarang gue mau nanya. Apa? Sebelum 17 pembacaan teks proklamasi 17 Agustus dibacakan oleh Soekarno.
paginya Soekarno sarapan apa? Waduh. Kayaknya kalau lihat dari ini Yang pasti sih terdesak. makanan bergizi. Tapi terdesak kayaknya mungkin sama kayak saya juga tidak sempat sarapan. Nggak sempat mungkin. ya? Iya, kayaknya kan yang dipikirkan cuma saya harus baca Ya udah paling gampang. 17 Agustus 1945 dulu hari apa? hari Kamis. Enggak tahu. Gue udah jawabannya nih. Jumat ternyata. Oh, Jumat. Hari berkah ya. hari berkah. Oh, disambung nih. Disambung aja. Berkah. Iya, hari berkah. Bukan hari baik. Hari baik. Iya, hari baik. Yeah. Nah, hari It's berkah true, udah it's kayak nama percetakan. It's true. Yeah. Anyway, kita kali ini kalau misalkan di 17 Agustusan di komplek-komplek itu ada lombanya. Sama, kita hari ini mau lomba juga, adain buat para ngotangers. Wah, ngotangers. Ya, kepada yang nonton ngotang. Kita ada t-shirt 3 biji mau kita bagi-bagiin. Benar. Bagiin secara cuma-cuma. Yes. Tapi Gratis. pakai gratis, tapi pakai usaha. Pakai usaha. Usaha. Apa tuh? Usahanya tuh simple lah, nggak jauh-jauh dari berhubungan dengan video ini. Nanti Iya. lihat di caption aja. Jadi Ya, postingan kita pertanyaannya. di Instagram. Betul, karena harus nonton. Nanti di dalam video ini soalnya jawabannya. Gitu Mantul. ceritanya. 3 ya, bener ya? Iya. 3. Sip. Karena kita ada bagi 2 di hari ini. Kita nanya orang kan. Mhm. Ada bagi 2. Buat yang di rumah juga biar kebagian juga, Pak. 3. Biar senang. Kita 3 deh, lu bin 1 deh, Pak. Iya, iya. Oke. Ini pas tayang nanti di tanggal 17-nya ya? 17 Agustus tahun 2020. Ya. Ngomong-ngomong ini sepatu gaib ya? 9. Oke. Maaf teman saya yang ini yang pakai SD lama-lama kalau dilihat jadi pedofil gitu. Takut lucu. Aduh. Ya Allah. Jangan. Enggak lah ya Allah. Enggak ya astagfirullah. Gue bingung deh kenapa orang kalau misalnya lagi ini ke sini ya? Nggak, palanya masih sama, belum lembek. Masih sama kerasnya, Pak. Oh, masih normal lah ya. Masih normal. Kenapa nggak kedengkul gitu? Enggak, dulu kopong. Ngapain? Hei, ini jadi kemana-mana ya, mohon maaf, kita emang kalau ini kan pembahasannya lagi serius, kita tuh susah serius. Makanya begitu dibahas 17 Agustus yang which is adalah Sekalinya serius banget. iya, kemerdekaan, perjuangan. Kita mau ngebanyol, mau ngebacot, mau apa tuh jadi sendiri gitu. Serius amat kayak panitia. Iya. Serius amat lu kayak ketemu calon mertua. Iya, Kaku amat lu kayak kera baju baru. Ya, kaku amat lu kayak BH. Ya. Saja sendok gado-gado. Ya. Bisa aja lu sendok somai. Ya, bisa lagi pas Wadesta. Udah capek. Udah. Iya. Karena kalau ngikutin kita nggak ada habisnya. Ada bisa ngawang. Ngawang. Oke. Nggak, gua rasa 17 Agustus nggak usah terlalu banyak bicarakan lagi. Semua juga gue yakin punya nasionalis dan rasa nasionalisme dan patriotisme yang cukup tinggi lah gitu. Bela negara. Betul. Jangan lupa di depan rumah dipasang Pasang bendera, minimal pasang bendera lah itu udah. Iya, Ya, benar. Simbol Simbol apa? cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Tapi gini, simbol kebahagiaan. Itu Sederhana. sederhana. Baik, kayaknya kita undur diri. Undur diri tapi mesti ucapkan dulu selamat. Oke, yel-yelnya ya, yel-yelnya. Ada yelnya. Udah ada. Kita nyanyi 17 Agustus kali. Apa Indonesia Raya? Los- Oh, Agustus Ya. tahun 45. Oke, kita nyanyi oke? Gue nggak hafal loh. Udah nggak apa-apa gue nyanyi. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Udah. Intinya jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe channel YouTube Kebahagiaan Itu Sederhana, dan di like juga postingan kita dan ikutan komen dadadadadadadadad. Apalagi ada hadiah kan? Yes, please, itu gratis, nggak bayar, cuma modal klik aja. Sama jari sama kotak ya udah. Iya, Yuk, betul. kita ucapin dulu selamat. Kesempatan ini kita ucapkan selamat kepada selamat apa sih? Hari Kemerdekaan Republik Yang jelas kalau mau Indonesia ngobrol. tercinta. Ulang. Selamat. Nanti di-cut aja. Oke. Selamat memperingati hari kemerdekaan. Oke. Biar gua. Hari ulang tahun kemerdekaan. Oke.
Kami dari tim redaksi Ngobrol Tentang dan seluruh kru ingin mengucapkan selamat Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. 75. Yes, gua kopas omongan mereka. Semoga makin kuat, makin jaya, makin hebat dan bisa berantas COVID-19. Amin. Berantas korupsi. Oke, kan. Amin. Kita track merdeka kali ya. Iya, 1, 2, 3. Iya. Merdeka! Permisi Bapak. Ya, Halo, kenalan. ya. Aku dari sama teman-teman. Iya. Mau nanya nih, kita dari generasi 90-an. Kalau misalnya tentang 17 Agustus ini merayakan kemerdekaan. Kalau aku nanya pertanyaan, kira-kira Bapak berani mau jawab nggak? Oh, pastilah, pasti. Kalau jawab nanti saya kasih t-shirt Ya, gratis. oke. Siap, mau? Siap. Bapak namanya siapa? Saya Matius. Mateus, saya Iya. Satria. Kenalan dulu, oke? Sekarang saya punya pertanyaan buat Bapak. Ya, Kita punya yang namanya Pancasila. ya. Bisa disebutin nggak Pancasila itu dari sila pertama sampai sila kelima? Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana? Selamat Bapak. Oh, keren Bapak, mendapatkan satu t-shirt gratis. Gas, bro. T-shirtnya, bro. Oke, Tolong, bro. waduh, rezeki tak terduga nih. Buat Bapak. Wah, makasih ya. Coba dibuka. Bro. Makasih ya teman-teman ya, coba ya. Ada tulisannya tuh. Tolong Aduh. dibukain. Nah, sini aku bukain ya. Siap. Bapak tunjukin tuh ke temen-temen tuh. Oh. Wah, gara-gara Pancasila nih, kaos. Wah, terima kasih ya. Wah. Coba Bapak, Sip. kalau misalkan saya tanya, ada pesan-pesan nggak buat anak-anak zaman sekarang atau sekarang kan kita lagi pandemi dan COVID-19 nih. Menurut Bapak, bentuk kecil perjuangan kita tuh apa untuk bangsa, untuk anak-anak kita? Ya paling tidak kita ikutin saja kalau memang kita anak kecil ya. Ikutin saja arahan orang tua untuk tetap tinggal di rumah dan ikuti segala peraturan seperti memiliki hand sanitizer di rumah, memiliki masker lebih dari 1 sehingga kita bisa menghindari menjangkitkan orang lain karena kita tidak tahu kalau kita itu memiliki penyakit COVID itu sendiri. Untuk generasi yang lebih tua ya bekerjalah apa yang bisa dilakukan di rumah karena ini adalah era digital. Benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang giliran gua, ayo kita cari. Mas ajarin ada Mas. Terima kasih Mas. Mau ganggu waktunya sebentar. Kita ada pertanyaan. Kalau Mas bisa jawab, Mas dapat satu t-shirt dari generasi 90-an. Masnya mau? Oke, sip. Mas dengan namanya Mas siapa? Muhammad Irgi Faris sih, Mas. Oh, Mas Irgi berarti ya. Oke, ada Mas Irgi. Mas, sebutin tahun ini kemerdekaan kita tuh yang keberapa? Ke-75 tahun. Mantul. Yeay. Mas berhak mendapat guys. Dapat kaos dari generasi 90-an, Mas. Coba mohon diterima, dibuka dulu dong, Mas. Kasih lihat. Buka aja. Siap. Nah, siap. Aman ya, Mas? Siap. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Mari. Iya.